Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 18 Agustus 2023, berjudul Doktrin yang Tidak Sehat. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 11 dan 12. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, doktrin yang tidak sehat, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis, agar kita senantiasa menunjukkan kesenangan dan kesenangan-kesenangan sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama sebagai berikut. Pertama, salah satu ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab atau doktrin yang tidak sehat adalah tentang api neraka yang kekal dan penyiksaan yang tiada akhir terhadap orang-orang jahat. Penyesalan yang dalam akan dosa kadang-kadang merusak secara pelan-pelan keadaan jasmani dan membuat pikiran tidak seimbang. Ada juga doktrin-doktrin yang salah, seperti api neraka yang kekal dan penyiksaan yang tiada akhir terhadap orang-orang jahat, yang oleh pandangan yang berlebih-lebihan dan yang menyimpang tentang tabiat Allah, telah menghasilkan akibat yang sama kepada pikiran yang peka atau sensitif. Kedua, cara menghadapi orang-orang yang berpegang pada teori-teori palsu atau doktrin yang tidak sehat adalah menghindari perdebatan yang tidak menguntungkan, dan makanya berikan saja jawaban kepada orang-orang seperti itu. Jawaban ada tertulis. Kita tidak dipanggil untuk mengadakan perdebatan dengan mereka yang berpegang pada teori-teori palsu. Perdebatan tidak menguntungkan. Kristus tidak pernah mengadakan perdebatan. Ada tertulis adalah senjata yang digunakan oleh penebus dunia itu. Marilah kita mendekatkan diri kepada firman Allah. Marilah kita membiarkan Yesus Kristus dan para juru kabarnya bersaksi. Kita tahu bahwa kesaksian mereka adalah benar. Ketiga, alasan tidak perlu berdebat dengan orang-orang yang berpegang pada teori-teori palsu atau doktrin yang tidak sehat, karena pendekatan positif dengan mengkhotbahkan kebenaran jauh lebih ampuh daripada perdebatan. Jangan pelihara roh perdebatan, hanya sedikit kebaikan yang diperoleh dari pembicaraan yang mencela. Cara paling pasti untuk menghancurkan doktrin palsu ialah dengan mengkhotbahkan kebenaran. Jagalah agar tetap bersifat menyetujui. Biarlah kebenaran Injil membunuh kekuatan si jahat. Tunjukkanlah roh yang lemah lembut dan berbelas kasihan kepada mereka yang salah. Datanglah dekat ke hati mereka. Keempat, tanda-tanda dari orang-orang yang berpegang pada teori-teori palsu atau doktrin yang tidak sehat adalah beranggapan penurutan kepada tuntutan hukum Allah telah bebas atau tidak diperlukan lagi, sehingga berujung menimbulkan pemanjaan hawa nafsu. Doktrin bahwa manusia dibebaskan dari penurutan kepada tuntutan Allah telah melemahkan kekuatan kewajiban moral dan membuka pintu air kejahatan ke dunia ini. Ketidakpatuhan kepada hukum, pemborosan, dan korupsi menyapu kita bagaikan gelombang pasang yang kuat. Dalam keluarga, setan bekerja. Panji-panjinya berkibar, bahkan dalam rumah tangga yang mengaku rumah tangga Kristen. Ada kecemburuan, dugaan-dugaan jahat, kemunafikan, kerenggangan, persaingan, pertengkaran, pengkhianatan kepercayaan kudus, pemanjaan hawa nafsu. Seluruh sistem ajaran dan prinsip keagamaan yang seharusnya membentuk fondasi dan kerangka kehidupan sosial, kelihatannya bagaikan massa yang lemah siap untuk jatuh kepada kehancuran. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.